3, 2, 1. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan melakukan uji T-square menggunakan SPSS. Sebelum kita masuk dalam tutorialnya, terlebih dahulu kita pahami dulu konsep dasar dari uji T-square. Uji T-square bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Jenis data yang digunakan dalam uji T-square berbentuk data kategori atau data frekuensi. Dasar pengambilan keputusan. 1. Jika nilai assign signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. 2. Jika nilai assign signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Teman-teman semua, untuk contoh kasus pada pengerjaan kita kali ini ialah di mana kita ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja simak contoh yang saya buat. Teman-teman bisa lihat di sini saya sudah sediakan data berbentuk kategorisasi, yaitu jenis kelamin dan tingkat pendidikan di Excel. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada data saya di Excel ini, saya sudah menyiapkan 20 responden dengan kategorisasi jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Untuk variabel jenis kelamin, kategorisasinya itu ada laki-laki dan dengan kode 1 dan ada perempuan dengan kode 2. Sedangkan untuk kategorisasi tingkat pendidikan, kategorisasinya ada SMA dengan kode 1, diploma dengan kode 2, S1 dengan kode 3, S2 dengan kode 4. Nah, selanjutnya kita akan menguji T-square menggunakan SPSS. Kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kita masuk pada variabel view. Kemudian pada kolom ini untuk variabel yang pertama kita isi dengan JK. Pada kolom label kita isi dengan jenis kelamin. Lalu pada kolom values, kita klik titik 3 pada bagian kanan lalu muncul tampilan seperti ini. Pada kolom value kita isi 1 dengan labelnya laki-laki. Kemudian klik Add, dan selanjutnya kita berikan kode 2 untuk perempuan. Lalu klik Add, kemudian klik OK. Kemudian kita masuk ke kolom Align, kita pilih Center. Selanjutnya kita masuk pada variabel yang kedua, yaitu tingkat pendidikan. Kita isi dengan PP pada kolom Name. Lalu pada kolom Label kita isi tingkat pendidikan. Lalu pada kolom values kita pilih titik 3 yang ada di samping kanan, lalu kita isi dengan masing-masing kategori yang tadi sudah kita tentukan di Excel. Untuk value yang pertama kita isi 1 untuk kategori SMA, klik Add, kemudian kode 2 untuk kategori diploma, klik Add. Selanjutnya kode 3 untuk kategori S1, lalu klik Add, dan yang terakhir kode 4 untuk kategori S2, klik Add. Jika sudah selesai memasukkan semua kategorisasinya, teman-teman klik OK.
dan pada kolom lain pilih center. Jika sudah memasukkan semua variabel maupun kategori pada variabel view, selanjutnya kita masuk pada data view. Pada data view untuk ada dua variabel, yaitu jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Pada kolom jenis kelamin dan tingkat pendidikan ini, kita masukkan masing-masing kode variabel yang tersedia di Excel tadi dengan cara dikopikan dan dipaste pada masing-masing kolom yang ada di data view ini. Perlu teman-teman semua ingat dan perhatikan bahwa yang harus dikopikan adalah kode, yaitu kode yang sudah kita beri kategorisasi. Kenapa? Karena SPSS itu tidak bisa membaca data berupa huruf, kalimat, atau kata, tetapi bisa membaca data berupa angka ataupun kode yang sudah kita tentukan. Kita copy yang pertama, variabel kode yang pertama yaitu kode dari variabel jenis kelamin. Kemudian variabel yang kedua yaitu kode dari variabel tingkat pendidikan. Nah, teman-teman semua, jika sudah memasukkan masing-masing kode dari variabel yang sudah kita masukkan, selanjutnya kita akan menguji T-square. Caranya adalah kita pilih analyze yang ada pada menu bar, pilih descriptive statistics, kemudian pilih cross types. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, untuk jenis kelamin, teman-teman pindahkan ke row, dan untuk tingkat pendidikan, teman-teman pindahkan ke kolom. Kemudian, pilih statistik, karena di sini kita akan menguji T-square, maka kita pilih atau kita checklist T-square. Lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, teman-teman semua, jika sudah, maka akan muncul hasil outputnya seperti ini. Ada yang pertama, ada tabel case processing summary. Maksudnya ialah 20 responden kita tadi, semua datanya itu telah kita proses, yaitu sebanyak 20 responden, dan otomatis 100% data telah diolah. Kemudian tabel selanjutnya ada tabel jenis kelamin tingkat pendidikan cross tabulation. Di sini sudah dikelompokkan data-datanya dan bisa ditampilkan dalam bentuk. Di sini sudah dikelompokkan masing-masing datanya, di mana untuk kategori SMA, laki-laki sebanyak 2 dan perempuan sebanyak 2 orang, sehingga totalnya 4. Untuk kategorisasi diploma, laki-laki sebanyak 2 dan perempuan sebanyak 1 orang, dan totalnya ada 3. Untuk kategori S1, laki-laki sebanyak 2, perempuan sebanyak 5 orang, dan totalnya ada 7. Dan yang terakhir, untuk kategorisasi S2, laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 2 orang, dan totalnya adalah 6. Selanjutnya, yang terakhir adalah ada tabel T-square test, di mana di sini terdapat nilai persen T-square. Nah, nilai inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah variabel kita itu memiliki hubungan atau tidak. Kalian bisa lihat pada nilai assign shift to site. Di sini nilainya ialah 0,515. Nah, kita kembali ke catatan dasar pengambilan keputusan tadi, yang dimana dasar pengambilan keputusan uji T-square itu patokannya adalah 0,05.
Kalau kurang dari 0,05 berarti ada hubungan yang signifikan. Kalau lebih dari 0,05 berarti tidak ada hubungan yang signifikan. Dengan begitu kita bisa mengambil kesimpulan dan kita lihat nilai asumsi signifikan sebesar 0,515, maka nilai asumsi signifikan 0,515 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan juga tingkat pendidikan. Hal ini dapat diartikan pula bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan yang diperoleh. Tidak harus perempuan itu pendidikannya rendah dan laki-laki itu pendidikannya harus tinggi. Nah, teman-teman semua, sekian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.